Bisa chat juga di kolom chat ya, kalau misalnya ada yang kurang jelas. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Mungkin Kak Alfred bisa ini sharing. Ya, dari Kak Kilmi, domisili Lampung. Sudah 2 tahunan ini pergelangan tangan saya sakit, tidak bisa nekuk ke atas ataupun ke bawah. Sudah minum obat Haseki, tetapi tetap tidak bisa dipaksa nekuk. Nggak kuat kalau buat nahan beban, dan malah sakit kalau dipaksa. Solusinya gimana ya dokter ya? Apakah harus dilatih dengan fisioterapi atau konsumsi obat apa supaya bisa kembali seperti semula? Dokter Faisal dulu mungkin. Baik, Mbak Yuli, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga kepada Dr. Cindy yang telah menemani kita ya pada kesempatan ini. Di ini aja Mbak, slide-nya ditampilkan aja Mbak, nggak apa-apa? Oh ya, Mbak Hilmi tadi kalau nggak salah ya. iya Mbak Ya, Kelly. buat teman-teman mungkin yang pertama kali mengikuti, jadi sesi kita kali ini lebih kepada sesi diskusi, tanya jawab, dan edukasi ya. Jadi eh, kita akan mengupayakan sedapat mungkin menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin kadang-kadang kalau teman-teman mengikuti kegiatan ilmiah, simposium, dan sebagainya, mungkin tidak cukup waktu untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman miliki. Mudah-mudahan di sini bisa menjadi wadahnya ya. Nah, Mbak Hilmi ada di sini nggak? Saya mau pastikan dulu ini diagnosanya apa gitu. Apakah ada A, apakah lupus, apakah penyakit yang lain. Kemudian Mbak Hilmi apakah ada di sini? Kayaknya belum. Belum ada ya. Jadi pada intinya kalau pergelangan tangannya sakit dan bengkak dan nggak bisa nekuk, itu mungkin masih mengalami inflamasi ya. Inflamasi itu maksudnya radang ya. Jadi mungkin solusinya adalah memastikan dahulu ada apa di situ. Jadi mungkin bisa difoto atau dilakukan USG ya. Jika memang dijumpai ada kondisi inflamasi atau kondisi radang, mungkin pengobatannya bisa dengan obat-obatan minum ya, anti radang atau obat-obatan injeksi yang diinjeksikan ke pergelangan tangan. Untuk tata laksana yang lain mungkin kalau memang inflamasinya sudah bisa diatasi, misalnya aktivitas penyakitnya tidak begitu tinggi, kemudian sakitnya sudah mulai hilang, mungkin bisa kita lakukan rehabilitasi medik, begitu. Jadi kalau lagi bengkak-bengkaknya biasanya tidak dilakukan rehabilitasi medik dulu, tapi dikasih obat dulu, nanti kalau sudah mulai enak, sudah mulai hilang sakitnya, itu dilakukan rehabilitasi medik untuk melatih kembali mobilitas tangan sendinya, gitu. Ya pada intinya kalau begini saya lihat sih mungkin wajib dievaluasi ya penyebab bengkak dan tidak bisa fleksibilitasnya itu mengalami gangguan, terbatasnya mobilitas senditnya itu mesti dievaluasi mengingat ini memang mestinya kan fleksibel ya. Jadi silakan konsultasi kembali mungkin di foto atau di USG begitu. Terus ini mungkin ada masukan tambahan dok? Oke, makasih Dokter Faisal, Mbak Hilmi ya. Suara saya kedengaran jelas ya Mbak Yuli ya? Agak ini sih, kalau di tempat saya agak lirih. Oke. Iya, ini sama kayak yang tadi Mas Alfred sampaikan ya. Jadi bahwa memang penyakit sendi itu susah-susah gampang juga sih ya. Jadi maksudnya kita nggak bisa hanya dengan konsultasi, telekonsultasi semata. Jadi harus pernah ada ketemu, diperiksa gitu sendinya ya. Sudah jelas belum suaranya, Mbak Yuli? Sudah, dokter, sudah. Sudah ya. Oke. Iya. Jadi memang pada kasusnya Mbak Kilmi tadi memang kurang spesifik ya, maksudnya penyakitnya diagnosisnya apa. Tapi yang sudah jelas ya, satu hal yang sudah jelas bahwa memang masih radangnya masih aktif banget tuh gitu. Jadi
harus segera dievaluasi, benar kata Dokter Faisal tadi, dievaluasi, diperiksa, kalau perlu USG, ronsen silakan. Jadi jangan dipaksakan gerak juga, tapi jangan juga kelamaan didiamkan. Nanti lama-lama akan menjadi kaku kalau kita terlambat untuk menangani keradangannya itu. Itu aja sih tambahannya. Ya, terima kasih dokter. Sepertinya sudah jelas sekali ya. Mungkin sayang sekali Mbak Kiliminya belum hadir ya. Tapi nanti coba kita meneruskan jawaban ini ke yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, Kak Alfred. Kak Erin sudah, Kak Natal sudah hadir ya, saya lihat tadi di partisipasi. Kak Sulma, Kak Natal dulu. Kak Natal ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah RA bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah otak? Bagaimana penanganannya? Dan apakah metode DSA ini dianjurkan untuk pasien dengan lupus? Dan seberapa besar efektivitas kesembuhannya? Mungkin ini dulu, Dr. Cindy, ada tanggapan? Oke, makasih ya Mbak Natal. Ya, ini topiknya ceritanya ada penyumbatan pembuluh darah otak ya. Berarti topiknya sekitar dengan masalah pengentalan darah ya. Pengentalan darah kalau kita biasanya ngomong terkait dengan autoimun biasanya itu namanya antifosfolipid syndrome. Nah, kalau memang pengentalan darahnya itu karena antifosfolipid syndrome, bisa saja dia menemani penyakit autoimun lain, misalnya RA ataupun SLE. Tapi bisa juga pengentalan darahnya karena faktor-faktor lain juga tidak tertutup kemungkinan, misalnya ada kolesterol yang tinggi, ada gula darah yang nggak terkontrol, ada faktor-faktor lain misalnya kegemukan, itu juga bisa meningkatkan kekentalan darah. Intinya semuanya hasil akhirnya adalah penyumbatan pembuluh darah. Salah satunya stroke, bisa juga di tempat lain sih. Misalnya pembuluh darah jantung itu juga bisa tersumbat. Nah, kalau kasusnya Mbak Natal itu kan tadi di otak ya, di stroke gitu. Kalau stroke-nya memang gara-gara penyumbatan pembuluh darah, biasanya dokter saraf itu melakukan hal-hal untuk mengencerkan penyumbatan itu, salah satunya DSA. Tapi kalau stroke-nya itu justru karena perdarahan, tentunya DSA-nya nggak boleh dilakukan gitu. Jadi biasanya kembali lagi dokter sarafnya mendiagnosisnya apa nih, stroke-nya karena penggumpalan atau stroke-nya karena perdarahan gitu. Dari saya sih kira-kira seperti itu, Mbak Natal. Iya, cukup jelas ya. Mungkin Dr. Faisal ada tambahan? Baik, Mbak Yuli. Jadi tadi di awal tadi Mas Alfred sudah menyampaikan di slide-nya ya bahwa penyakit RA itu manifestasinya bukan hanya cuma di sendi, tapi bisa juga mengenai organ tubuh yang bukan sendi. Nah, dalam hal ini salah satunya mungkin bisa juga mengenai pembuluh darah tubuh pasien. Nah, itu namanya vaskulitis. Nah, jadi jika tadi Dr. Cindy sudah mengatakan kemungkinan adanya antifosfolipid. Nah, antifosfolipid ini dia itu penyakit yang bisa dijumpai ya, bisa dijumpai dengan penyakit autoimun yang lain. Sedangkan yang saya akan sampaikan ini vaskulitis. Vaskulitis itu memang bisa menjadi manifestasi penyakit RA-nya ya. Nah, kalau vaskulitis itu dia sih bukan ini ya, bukan semua penyintas RA pasti kena vaskulitis, enggak ya. Sebagian kecil mengalami manifestasi selain di sendi, dalam hal ini manifestasi di pembuluh. Nah, biasanya pembuluh darah yang dikenai itu bisa yang kecil maupun yang sedang. Yang kecil itu salah satunya bisa pada saraf, pada pada ginjal, kemudian pada kulit. Nah, di otak juga bisa ya, tapi itu kemungkinannya kecil ya. Kemudian kalau untuk vaskulitis, memang jika ada vaskulitis akibat autoimun, ya itu untuk DSA sih tidak pada tempatnya, ya. Kemudian untuk pasien lupus, kan ini saya juga bingung ya. Yang ditanya di awal adalah penyakit RA, kemudian ditanya DSA pada lupus. Jadi mungkin dua hal yang beda kali ya. Nah, kalau pada lupus, DSA juga tidak ada tempatnya. Nah, DSA itu sebetulnya itu adalah teknik untuk diagnostik ya, teknik untuk diagnostik di mana dia itu bisa mengetahui apakah ada pembuluh
pembuluh darah yang mengalami penyumbatan atau tidak, begitu. Jadi, bukan untuk pengobatan lupus, ya. Nah, biasanya kalau untuk DSA untuk diagnostik itu ya memang bisa dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami kondisi yang tadi disampaikan Dr. Cindy, ya mengalami stroke misalnya, ya, atau penyumbatan pembuluh darah di tempat lain, sehingga bisa dilihat di mana yang kesumbat. Nah, tapi kalau pada pasien lupus, penyumbatan itu bisa memang diakibatkan oleh kondisi yang namanya antifosfolipid. Jadi kelihatannya ini ada 2 penyakit yang beda ya. Ada satu RA, satu lupus. Jadi teman-teman tidak boleh menyamakan. Nah, kemudian, satu lagi, bisa aja penyintas RA juga mengalami penyakit lupus gitu. Jadi kedua penyakit ini bisa dijumpai pada satu pasien gitu. Dia memiliki RA dan memiliki lupus juga. Ya, jadi, untuk misalnya teman-teman masih bingung ya, itu kalau mau lebih jelas mungkin bisa konsultasi kembali ke dokter yang menangani teman-teman. Tapi untuk jawaban di sini adalah DSA tidak pada tempatnya untuk lupus maupun untuk penyintas RA tadi. Begitu Mbak Yuli. Ya, sudah jelas ya. Ini sepertinya juga menjawab pertanyaan yang kedua dari Kak Ria tadi, bahwa apakah metode ini dianjurkan selain diberikan dokter obat pengencer darah. Ini tergantung juga diagnosanya tadi ya dokter ya. Karena apa penyumbatannya ya dokter? Iya, DSA itu kan sebetulnya untuk ini ya, untuk diagnostik ya, untuk diagnostik. Jadi tujuannya itu untuk melihat bagaimana sih kondisi di dalam pembuluh darahnya itu, apakah ada penyumbatan atau apakah ada penyempitan, begitu. Cuma memang, setelah itu dikembangkanlah metode DSA yang untuk pengobatan yang saat ini mungkin dikembangkan di RSPAD ya. Tapi itu juga belum begitu, apa ya, belum begitu digunakan di tempat Iya, lain, begitu. iya, Jadi masih pro kontra ya dok. Ya, nah masih jadi berkontrol. DSA yang untuk pengobatan itu adalah, dia juga memasukkan, semacam obat yang bisa yang gunanya untuk mengencerkan darah pasien. Jadi kalau ada sumbatan, bisa dibilas, dicuci, dan dilakukan, obat untuk bisa sumbatan. Hilang sinyal dokter Faisal. Dianjurkan dan belum ada tempatnya di rekomendasi saat ini ya, Ya. gitu. Baik dokter, penjelasannya sudah sangat lengkap ya. Jadi untuk Kak Natal, kalau misalnya masih ada yang kurang jelas nanti bisa chat ya. Untuk selanjutnya, Kak Alfred. Ini sudah dibahas tadi Kak. Yang selanjutnya. Ya Kak Sulma ya dari Jakarta. Apa pengaruh vitamin D dengan keluhan sendi? Dan bagaimana kita tahu dosis vitamin D yang tepat untuk kita? Karena ini vitamin D ini sangat keren sekali dokter di Facebook dan di grup-grup ya. Kadang-kadang satu orang dengan dosis tertentu mempengaruhi orang lain. Oh ternyata saya kurang dosisnya. Padahal kan harusnya untuk dosis masing-masing kasus sendiri-sendiri ya dokter ya. Dokter Faisal mungkin bisa menjelaskan ini? Baik Mbak Yuli, mohon maaf tadi agak sedikit putus-putus. Ya, jadi, untuk vitamin D itu sangat penting untuk tubuh kita, tetapi memang ada batasan, dosisnya. Batasan dosis itu maksudnya apa? Maksudnya semua yang di dunia ini jika diminum atau digunakan berlebihan itu tidak baik. Jadi kalau ada yang mengatakan minum zat apapun tanpa ada efek samping, maka bisa dipastikan itu adalah hoaks ya. Jadi semua yang kita masukkan ke tubuh kita itu bisa menjadi obat maupun menjadi racun ya, dengan melihat dosisnya. Nah, Mbak Sulma nanya, apakah ada pengaruh vitamin D dengan keluhan sendi? Nah, jadi memang salah satu gejala defisiensi vitamin D itu bisa mengalami keluhan muskuloskeletal atau keluhan nyeri sendi ya. Tapi itu juga tidak
tidak banyak ya yang mengalami itu. Nah, kemudian bagaimana kita tahu dosis vitamin D yang tepat untuk kita? Tentunya kalau untuk vitamin D, itu jika kita ingin mengetahui dosis, kita mesti melihat apakah dosis yang dibutuhkan itu adalah dosis untuk suplementasi, untuk suplementasi saja atau untuk pengobatan. Nah, maksudnya apa? Kalau untuk suplementasi saja, itu kayak kita minum vitamin, kayak minum vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, begitu. Saat ini ketentuan yang ada di Indonesia yang dibuat oleh BPOM itu dosis vitamin D yang hanya sebagai suplementasi makanan itu adalah 1.000 unit maksimal. Nah, dengan menggunakan dosis sedemikian tidak dibutuhkan pengecekan vitamin D. Ya sama kayak teman-teman minum vitamin C atau vitamin B kompleks ya. Tetapi jika membutuhkan dosis pengobatan itu apa? Dosis yang dibutuhkan untuk mendapatkan efek pengobatan vitamin D. Nah, jika membutuhkan dosis yang lebih tinggi dari itu, maka mesti ada satu indikasi pengobatannya apa. Yang kedua, untuk lebih tajam, untuk lebih jelas menentukan dosis yang dibutuhkan, bisa dilakukan pengecekan vitamin D. Nah, kita mulai yang satu tuh indikasi. Apa sih indikasi pengobatan vitamin D? Tentunya jika teman-teman masuk dalam kelompok yang risiko tinggi defisiensi vitamin D. Misalnya apa? Misalnya lansia, ya, ibu hamil atau menyusui, ya, kemudian pasien-pasien yang memiliki penyakit yang bisa mengganggu metabolisme vitamin D, ya, dalam hal ini mengalami gangguan pada metabolisme vitamin D akibat penggunaan obat-obatan. Dalam hal ini adalah steroid, ya. Kemudian adanya juga misalnya misalnya pasien-pasien yang mungkin pajanan pada cahaya mataharinya tidak cukup, ya. Tapi biasa di Indonesia kan sebetulnya melimpah ya. Jadi Sinyalnya hilang. Dokter Cindy oke. mungkin. Oh. Sorry dok. Sinyalnya hilang. Mohon maaf saya kayaknya kepental ya. Sinyalnya hilang dok. Sinyalnya hilang. Nggak kepental sih, tapi sinyalnya hilang. Blank gitu. Oke, kita lanjutkan aja. Tadi sampai di mana ya Mas ya? Yang masih Sampai paparan sinar matahari ya, Dok? Ya. Iya, nah jadi seandainya misalnya teman-teman masuk dalam kelompok populasi yang tadi, ya, yang memiliki risiko tinggi untuk defisiensi vitamin D, maka lakukanlah pengecekan vitamin D. Nah, jika sudah dicek, maka kita sudah bisa menentukan kebutuhan vitamin D teman-teman. Nah, biasanya itu kalau teman-teman mendapatkan pengobatan vitamin D, sebaiknya dilakukan pengecekan ulang vitamin D setiap 3 sampai 6 bulan. Ya paling cepat 3 bulan sih paling cepat. Jadi bukan yang diminum vitamin D minggu depan langsung dicek, enggak, butuh waktu sampai vitamin D-nya itu akumulasi di tubuh sehingga mencapai dosis yang kita inginkan. Begitu. Jadi bukan nebak-nebak dan juga bukan asal-asalan, begitu ya. Kemudian yang penting adalah jika teman-teman, ini kan saya asumsinya teman-teman ini adalah penyintas autoimun ya, dan pastinya banyak yang jika mempelaksanakan untuk Sinyalnya hilang timbul dok.
Ini bisa disambung Dokter Cindy dulu, Dokter. Mohon maaf ini. Iya, sambil menunggu Dokter Faisal ya. Iya. Dari saya sih sama ya, setuju ya. Intinya yang paling aman ya 1000 unit ya. Memang vitamin D itu perlu sih kita untuk imunomodulator ya. Gitu. Dan kalau kita mau pakai yang dosis tinggi itu memang harus tunggu aba-aba dulu dari dokternya. Misalnya disuruh ngecek kadar vitamin D di darah ya. Lalu biasanya dokternya juga lihat tuh fungsi ginjalnya bagus apa jelek. Mampu nggak menghandle dosis yang setinggi itu, misalnya 5.000, 10.000, seperti itu. Lalu dilihat juga kecukupan kalsiumnya, Mbak Yuli dan teman-teman. Iya. Kalau dia kalsiumnya itu jelek, terus kita paksakan dengan vitamin D yang tinggi, malah yang ada kalsiumnya malah akan terserap. Jadinya malah tulang keropos gitu. Dan kalsiumnya malah jadi terbuang ke urin atau ke air seni. Akhirnya ujung-ujungnya batu ginjal juga gitu. Jadinya memang implikasinya panjang sih kalau kita pakai dosis tinggi, apalagi berkepanjangan dengan menebak-nebak juga gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi sendiri juga saya minumnya yang 1000 setiap hari. Seperti itu sih untuk sekitar Ya, vitamin D. terima kasih Dokter Cindy. Dokter Faisal mungkin bisa bergabung kembali. Iya, kayaknya sudah cukup jelas ya. Intinya kalau Iya. teman-teman menggunakan dosis yang sesuai ketentuan BPOM, yaitu dosis suplementasi maksimal 1000 unit, ya itu masih aman. Ya, kemudian teman-teman yang memiliki risiko tinggi untuk defisiensi vitamin D, itu sebaiknya dilakukan pengecekan vitamin D supaya kita bisa mendapatkan dosis yang lebih tepat untuk teman-teman, begitu. Ya, setuju Dokter. Jadi ini sangat kita tekankan juga di grup ya. Jangan sampai teman-teman itu ikut-ikutan. Jadi ada satu yang berpendapat, oh ini vitamin D-nya kok cuma 1000, itu kurang. Nah, pakai yang ini untuk nyari sendiri sebanyak. Belum tentu juga ya Dokter ya. Jadi tetap semuanya harus dievaluasi dulu. Jangan-jangan menambah dosis sendiri ya Dokter ya. Saya kira sudah cukup jelas untuk vitamin D ini. Ada yang lain Kak Alfred? Ya, dari Kak Susan Jakarta, saya autoimun SS dengan gejala utama kesemutan dan nyeri sendi tangan kaki sudah 8 tahun. 2 tahun terakhir ditemukan OA lutut grade 2 dan sudah 2 kali kambuh. Kalau kambuh rasanya nyut-nyutan, nyeri, kaku, sedikit bengkak, susah jalan. Kemudian Kak Susan ini olahraganya sepeda statis dan jalan pagi. Nah, pas kambuh ini kemungkinan karena terlalu banyak jalan pagi. Apakah sebaiknya hanya sepeda statis saja? Karena kalau berenang masih takut COVID. Dan mohon tips stretching untuk OA lututnya. Juga apakah ada makanan dan minuman yang buruk OA atau nyeri sendi? Panjang ya Dokter ya. Mungkin Dokter Faisal. Baik, makasih Mbak. Nah, jadi ini teman kita Mbak Susan ya, penyintas SS itu Sjogren's syndrome ya. Kemudian ada OA. Nah, jadi ini 2 penyakit yang beda ya teman-teman ya. Kalau SS itu penyakit yang autoimun, kalau OA itu penyakit kalau bahasa awamnya itu adalah pengapuran sendi ya. Jadi pengapuran itu akibat sendinya aus. Kita anggap misalnya pintu ya, engsel pintunya adalah sendi ya. Jadi sendinya aus itu bisa akibat satu usia, yang kedua bisa akibat pemakaian ya, pemakaian yang banyak ya, misalnya pada atlet atau yang selalu melakukan olahraga yang melibatkan sendi ya. Yang ketiga bisa juga OA akibat obesitas ya, obesitas itu kegemukan yang bisa mengakibatkan beban sendinya menjadi lebih tinggi. Nah, tentunya tata laksana OA-nya yang paling awal adalah kita melihat dulu ya kemungkinan apa yang bisa kita perbaiki pada lifestyle pasien. Maksudnya apa? Lifestyle itu gaya hidup. Jadi kalau misalnya tadi pasiennya obesitas ya, maka mesti dicoba diusahakan melakukan penurunan berat badan supaya beban sendinya tidak begitu tinggi. Yang kedua, jika memang selama ini aktivitasnya sangat tinggi, misalnya suka naik tangga, ya turun tangga, otomatis itu kan sangat membebani sendi,
itu dibatasi. Begitu ya. Dalam hal ini mungkin jalan pagi ya. Nah, jalan pagi kita lihat juga apakah menanjak atau tidak jalannya, begitu. Kemudian jangan kelamaan, mengingat memang sebetulnya kalau yang paling bagus olahraga untuk OA atau pengampunan sendi lutut ini adalah berenang dan sepeda statis. Mengapa? Kedua jenis olahraga ini low impact. Low impact itu maksudnya dampaknya kecil untuk sendi. Kita ketahui kalau kita di dalam kolam kan badan kita, bobot tubuh kita jadi lebih enteng, sehingga beban sendi juga semakin lebih enteng dan kita bisa melakukan aktivitas ya, mengaktifkan gerakan sendi dengan beban yang minimal akibat di dalam kolam itu bobotnya jadi enteng. Begitu juga dengan sepeda statis. Dengan sepeda statis kita bisa menyesuaikan beban seminimal mungkin supaya sendinya bisa tetap aktif tetapi bebannya sedikit. Bedakan dengan kalau kita pakai sepeda biasa. Kalau pakai sepeda biasa, jalan aspal itu menimbulkan gesekan, menimbulkan tahanan yang membutuhkan upaya lebih 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 tinggi untuk mengayuh, apalagi kalau jalannya tanjakan, begitu. Nah, mengapa aktivitas sendi ini penting? Aktivitas sendi ini penting soalnya sendi itu kalau dilakukan aktivitas, maka dia akan memunculkan pelumas alami. Begitu. Nah, jadi kita mesti menyeimbangkan nih aktivitas yang cukup, tapi yang tidak membebani sendi. Supaya ketika melakukan aktivitas tadi, pelumas sendi bisa menghasilkan pelumas alami. Begitu ya. Nah, jadi kalau begini, kalau memang jalan paginya sakit lutut, ya mungkin di stop dulu nanti sepeda statis aja dulu. Atau kalau masih mau jalan pagi mungkin ya pelan-pelan dulu, pelan-pelan, mungkin jangan kelamaan, jangan kejauhan, dan jangan dipaksakan. Ya mungkin cukup 5-10 menit dulu gitu setiap pagi supaya tidak dipaksakan sendinya itu mengalami beban yang kuat akibat aktivitas jalan yang kelamaan. Begitu ya Mbak Susan ya. Kemudian kalau untuk tips stretching untuk OA lutut ya kayak biasa sih kalau kita mau olahraga ya mesti pemanasan dan pendinginan ya. Biasa ya saya juga nggak bisa mencontohkan di sini ya, tapi intinya bagaimana kita melakukan pemanasan atau pendinginan sebelum kita melakukan senam atau sebelum kita melakukan olahraga. Jadi nggak ada tips stretching yang khusus ya untuk lutut. Yang penting kita fokus untuk supaya ketika kita sebelum melakukan jalan kaki tadi misalnya atau sebelum melakukan sepeda statis tadi ya pemanasan dulu supaya otot-ototnya nggak kaku gitu, sendinya juga bisa lebih fleksibel. Begitu. Mungkin Dr. Cindy ada tambahan, Dr. Cindy? Oke, makasih Mbak Susan. Cukup ngeborong ya pertanyaannya. Jadi, jadi kalau kesemutannya nih harus dicari juga ya Mbak Susan. Kesemutannya karena apa ya? Jadi kalau memang ada faktor risiko ya, maksudnya ada risiko keluarga dengan diabetes ya, atau ada berat badan yang lebih, usianya di atas 40 tahun, mungkin nggak ada salahnya dicari juga ya untuk pemeriksaan gulanya, jangan dilupakan juga ya selain memperhatikan autoimunnya saja gitu ya, itu pertama. Lalu kedua, untuk olahraga memang setuju dengan Dr. Faisal paling oke memang sepeda statis dan berenang. Karena selain dia tidak membebani lutut, dia juga melatih kekuatan dari otot paha ya, dan itu penting untuk pasien-pasien OA lutut, melatih otot paha ya. Lalu harus dikenali juga nih, diri sendiri harus mengenali. Kira-kira biasanya kalau saya kambuh, saya nyut-nyutnya itu apa sih yang memancing hal itu? Misalnya, oh kemarin saya memaksakan saya banyak naik turun tangga nih, saya gendong anak gitu, atau saya lagi ngangkat-ngangkat berat. Nah, itu yang harus dikenali, tolong dihindari untuk yang berikutnya. Atau kalau ada berat badan yang berlebih, nah itulah faktor diet itu berperannya di situ tuh. Jadi bukan memantang diet tertentu, tapi justru beralih ke diet yang sehat untuk mencapai berat badan yang ideal. Itu aja sih. Kalau untuk makanan dan ini ada yang jadikan pantangan nggak dokter untuk kasus ini? Ya, oke. Jadi memang nggak ada pantangan gitu. Sebetulnya yang harus dilakukan adalah pola hidup, pola makan yang sehat.
Ya, kita hindarin yang kolesterol tinggi, karbohidrat semuanya, karbohidrat misalnya nasi, lauknya kentang, pakai mie goreng gitu. Itu kan akan menaikkan berat badan ya dengan cepat itu. Jadi itu aja tantangannya. Iya, sudah jelas sekali ya. Sudah dari segi makanan, dari segi olahraganya, sudah sangat jelas sekali. Semoga untuk Kak Susan tidak ada lagi yang dipertanyakan. Yang lainnya, Kak Erin, ini pagi-pagi bahunya suka sakit. Kenapa ya? Kasusnya Kak Erin apa ya? Enggak ini ya. Tidak ada apa namanya? Kasusnya tidak terlalu ini. Pertanyaannya pendek, Dokter. Bagaimana ini, Dokter Cindy? Oke, makasih Mbak Erin. Mbak Erinnya ada nggak nih sama kita? Siapa tahu bisa klarifikasi. Kak Erin, apakah ada? Kalau yang namanya nyeri bahu itu bisa banyak penyebabnya nih teman-teman. Jadi nyeri bahunya apakah dari otot atau dari sendi bahunya gitu. Jadi itu harus diperiksa ya gitu. Yang mencetuskan nyerinya tuh apa? Pergerakan atau diam-diam aja juga tetap sakit. Lalu juga harus dicari tahu lebih sakit kalau didiemin atau dipakai kerja. Nah, dari situ nanti dokternya meriksa. Kalau perlu dilakukan USG, baru deh ketemu penyebabnya. Gimana, Dr. Faisal? Iya, saya Dokter Faisal. setuju. Jadi itu bahu ini banyak ya, kok di bahu ini ada tulang, tulang ketemu tulang jadi sendi, kemudian ada otot, ada ligamen ya. Ototnya juga banyak banget nih, bahu adalah salah satu sendi sendi yang gede ya. Di situ tempat banyak sekali otot-otot ya, dan itu otot-ototnya juga bisa mengalami gangguan. Jadi mesti dipastikan dulu penyebabnya itu apakah di sendinya atau di ototnya. Biasanya kita mengetahui itu bisa melalui foto bahu. Jika memang misalnya ada pengapuran di bahu, itu bisa kelihatan di foto, ya, atau di USG untuk misalnya kita mencurigai adanya mungkin gangguan pada pada otot atau tendon. Nah, tendon itu yang menyambungkan otot dengan tulang. Ya, biasa itu juga gampang mengalami radang ya, apalagi misalnya teman-teman suka menyandang tas di bahu yang sama, tasnya gede-gede gitu, jadi gampang mengalami ini nih, gampang sakit tuh bahunya, gitu ya. Mungkin lebih tepatnya harus konsultasi dulu ya dokter ya dengan DPL-nya DPL-nya sendiri ya Kak Erin ini ya, supaya bisa dievaluasi lebih lanjut ya. Ya, jika memang penyintas lupus, ya memang mungkin ada masalah pada sendi bahunya, begitu. Ya, jika memang penyintas RA juga mungkin ada masalah pada sendi bahunya. Jadi mesti kita ketahui dulu apakah penyebab sakitnya itu di sendi atau bukan di sendi. Ya, ya. Selanjutnya Kak Alfred. Ini dari Kak Putri Aceh. Kondisi hasil X-ray yang seperti apa sehingga dokter ini memutuskan untuk tindakan operasi penggantian sendi atau tulang? Dan apakah ada kaitannya dengan hasil BMD, dosis obat, atau asupan gizi? Dr. Faisal, mungkin ada pendapat? Oke, kalau begitu tunggu ya. Kalau yang begini saya mesti menampilkan foto kali ya. Tunggu saya Google dulu ya. Oh ya. Iya, saya ambil dulu fotonya, soalnya kan mengenai foto. Ini juga pasti banyak yang nanya sih, dan ya mudah-mudahan setelah dijawab di sini, jadi teman-teman bisa lebih ini ya, lebih paham. Oke. Nih, apakah sudah kelihatan? Sudah dokter. Sudah, Dok. Ya. Ini adalah sendi lutut ya, sendi lutut. Jadi semakin ke kanan ya, ini semakin tinggi derajat pengapurannya ya. Ini kalau kita melihat foto lutut, itu kita biasanya mengevaluasi derajatnya sampai 1, 2, 3, atau 4 ya. Biasanya yang membutuhkan penggantian sendi itu kalau sudah di 4 nih, di grade 4. Kelihatan ya? Nah, grade 4 ini, dia itu kita lihat, nah kalau di awal ini sudah mulai
ada pembentukan osteofit. Osteofit itu yang tajam-tajam yang menonjol nih kayak begini nih, dikit menonjol yang ini. Maksudnya kan dia mulus ya. Nah, di sini sudah mulai ada osteofit sedikit, tetapi tidak begitu signifikan. Nah, semakin ke kanan, semakin tinggi derajat OA-nya, maka osteofit bisa semakin gede, kemudian celah sendi bisa semakin menyempit. Kita bisa lihat ini semakin ke kanan ya, semakin tinggi grading OA-nya, celah sendinya semakin menyempit. Kita bisa lihat yang di sini, ini udah mulai menyempit ini ya. Yang ketiga, kemudian kalau kita lihat yang ke grade 4, bukan hanya menyempit tapi sudah menyatu ya. Sudah bisa menyatu, sudah mau menyatu. Sedangkan yang di sebelahnya yang ini juga sudah mulai sangat menyempit. Nah, jadi biasanya kalau yang grade 4 ini sudah bisa kita indikasikan untuk pembedahan, untuk penggantian sendi lutut begitu. Tapi kalau masih grade 1 atau 2 itu masih bisa kita usahakan dengan tata laksana non bedah. Yang ketiga juga masih bisa kita usahakan dengan tata laksana non bedah, tetapi kalau sudah grade 4 memang kebanyakannya sudah diindikasikan untuk dilakukan pembedahan. Begitu. Kemudian tadi apa lagi Mbak Yuli yang ditanyakan? Apakah ada kaitannya dengan hasil BMD atau dosis obat atau asupan gizi? BMD, nah itu beda ya. Kalau OA tadi itu adalah pengapuran sendi, pada sendi. Kalau BMD itu menunjukkan kepadatan tulang. Jadi BMD itu untuk menilai ada atau tidaknya yang namanya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Ya kembali saya mau mencontohkan pintu tadi nih. Kalau pintu kan ada daun pintunya, ada engselnya. Sendinya itu adalah engselnya, daun pintunya adalah tulangnya. Jadi kalau dikatakan pengeroposan tulang, itu daun pintunya lapuk. Begitu. Kalau lapuk kan gampang gampang patah pintunya, begitu. Jadi kalau dikatakan OA atau pengapuran sendi itu engselnya yang aus. Jadi tidak begitu itu kondisi yang beda ya. BMD itu tidak menentukan apakah si sendinya itu yang sendi yang mengalami pengapuran itu diganti atau tidak. Begitu ya. Mungkin dokter sini ada tambahan, Dok? Mau nambahin ya Dok Faisal ya. Terus nggak mau kalah nih, mau ikutan nyumbang slide. Boleh saya Monggo, share silakan, slide dokter. dulu ya? Ya, silakan Silakan, Dok dokter. Cindy. Bagaimana nih? Oke, bentar ya. Nah, kelihatan nggak sih slide-nya? Kelihatan dokter, kelihatan. Oke, saya mau coba jawab tadi pertanyaan yang terkait dengan dosis obat ya. Kalau terkait dengan dosis obat, lalu ada gambaran ronsen kayak apa yang membuat seseorang itu jadi dioperasi tulangnya. Nah, ini gambar yang pertama. Ini adalah sendi panggul ya. Jadi pinggang ke bawah nih. Panggul, lalu ada paha kanan, ada paha kiri ya. Nah, lihat deh. Itu antara tulang paha sama tulang panggulnya sudah nempel jadi satu dan sudah kropos. Nah, kenapa sih dipamerin nih foto ini? Bisa tolong digedein, Dok? Nggak kelihatan, Dok? Ya. Dibuat sebagai slideshow. Oke. Nah, ini kali. Lebih gede ya? Iya, ini paha kanan dan kirinya udah jadi satu nih sama tulang panggulnya. Kalau dikait-kaitin sama dosis obat, ini adalah gara-gara minum steroid berkepanjangan, dosis tinggi, lama, dan diatur-atur sendiri nih gitu. Jadi kan yang paling membahayakan adalah steroid ya. Orang suka terlena, minum steroid, metil, prednisolon, dexamethasone, itu memang langsung berasa nyaman. Tapi efek jangka panjangnya adalah pengeroposan di kepalanya tulang paha. Gitu. Nah ini kalau sudah seperti ini pasti harus dioperasi. Kalau enggak, ini pahanya nggak bisa nekuk. Jadinya
badan itu nggak bisa membungkuk, nggak bisa untuk boro-boro untuk jongkok, gitu. Itu terkait dengan dosis steroid nih. Nah, gambar sesudahnya ini adalah juga gara-gara obat. Tapi bukan gara-gara kebanyakan obat, ini justru gara-gara nggak minum obat. Jadi ini gambar siku seorang pasien kita, pasien penyintas RA yang sudah 5 tahun hilang dari peredaran. Jadinya dia tidak berobat lagi, minum jamu saja alternatif, lalu pas kembali sikunya ini benar-benar justru terlalu bergerak ke segala arah. Saking udah hancurnya itu sendi antara lengan atas dengan siku. Nah, kalau udah seperti ini, tentunya sudah perlu tindakan operasi, yaitu penggantian sendi, gitu. Saya sih tambahannya itu aja. Terima kasih Dokter Cindy. Slide-nya yang terakhir tadi kayaknya bisa menjadi pesan buat teman-teman ya, jangan sampai lost obat, lost kontrol, karena tentu akan akibatnya kita rugi sendiri ya dokter ya, apalagi kalau sudah sampai seperti itu, sudah agak susah untuk diperbaiki juga ya, harus dengan operasi ya dokter ya. Ya betul. Jadi sebetulnya bukannya menakut-nakutin sih. Kita pun sebagai dokter itu sedih kalau kita nerima pasien kita yang awalnya masih cantik, masih bagus gitu. Kok kembalinya sudah seperti ini gitu. Kadang-kadang ya sedih aja kok bisa hilang sekian lama tanpa terinfokan. Makanya itu kadang-kadang mengajak teman-teman untuk tergabung di komunitas itu penting juga nih untuk saling mengingatkan satu sama lain. Gitu Mbak Iya, Dewi. setuju sekali dokter, setuju. Banyak kasus itu dokter. Ya, lagi Kak Alfred ada pertanyaan lagi? Ini sudah. Ini dari Kak Anita. Kak Anita, saya bacakan dulu saja ya. Dari Kak Anita Wijayanti Bekasi, apakah penyintas RA wanita akan ada percepatan perubahan fisik ketika dia telah memasuki masa menopause? Dokter Cindy mungkin bisa memberikan jawabannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi RA ya kasusnya ya Mbak Yuli ya. Ya, RA wanita. Pada kasus RA itu katanya sih memang terkait banget dengan hormon, terutama hormon estrogen gitu. Jadi kalau hormon estrogennya tinggi, maka RA-nya relatif jinak. Contohnya apa? Pada kehamilan itu kan estrogennya tinggi tuh. Nah, biasanya RA-nya membaik. Sebaliknya, kalau setelah melahirkan estrogen itu turun, maka bisa cenderung kambuh. Atau pada contoh kasusnya menopause, ya menjelang ataupun sudah menopause tentunya kadar estrogennya sudah sangat-sangat turun. Nah, itu memang menjadi kambuh tuh RA-nya atau lebih berat dari sebelumnya. Jadi benar nih, kalau menurut saya sih pertanyaannya Mbak Anita nyambung. Kalau dari Dokter Faisal ada tambahan, Dok? Iya, setuju dok. Jangankan penyintas autoimun apapun ya, wanita yang sehat aja kalau sudah masuk menopause pasti banyak ya, banyak beda lah dibandingkan sebelum menopause. Oke, cukup jelas ya Kak Anita Wijayanti. Mungkin Kak Anitanya sudah hadir apa belum ya? Sepertinya belum hadir, tapi nanti mungkin yang belum hadir di acara ini dan pertanyaan bisa melihat rekaman di YouTube-nya Rally ya. Pertanyaan yang selanjutnya, Kak Siti Setiasi dari Tasikmalaya. Jika sudah terkena osteoporosis, sebaiknya pola hidup sehat seperti apa untuk menjaga agar tidak semakin memburuk osteoporosisnya? Dan olahraga apa yang baik untuk dikerjakan karena badan gampang lelah dan sakit jika terlalu banyak aktivitas? Dokter Faisal. Baik, makasih Mbak Yuli dan ini Ibu Siti Setiasih yang telah menanyakan. Jadi tentunya kalau sudah kena osteoporosis,
itu yang paling awal ya memang kita mesti mengubah lifestyle, kemudian kalau sudah ada osteoporosis mesti diobati. Ya jadi mungkin sebelum lebih jauh saya mencoba sekilas. Saya tadi sudah sampaikan kalau osteoporosis itu kan pengeroposan tulang. Jadi memang sebetulnya manusia itu mengalami puncak kepadatan tulangnya itu di dekade ketiga usia 20-30-an, ya. Itu puncak masa tulang. Nah, setelah puncak kepadatan tulang. Setelah itu, tulang akan pelan-pelan mengalami kehilangan massa tulang, ya, kehilangan kepadatan. Jadi, supaya tulang kita tetap bagus kepadatannya, tidak terlalu cepat hilang kepadatan tulang, maka sejak awal, sejak muda, kita memang mesti menjaga kesehatan tulang dan menjaga kepadatan tulang dengan melakukan gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat ini dalam hal satu, mencukupi kebutuhan vitamin D dan kalsium. Ya, kita ketahui kalsium itu salah satu zat yang penting dalam pembentukan tulang. Sayangnya di Indonesia asupan kalsium itu masih sedikit. Ya, kalsium itu bisa dijumpai pada ikan, misalnya pada susu, ya. Kemudian kalau kita mau lihat-lihat mungkin asupan susu aja misalnya di Indonesia kan masih sangat kecil ya, dan belum lagi ada individu-individu yang mungkin tidak kuat meminum susu, ya. Nah, jadi asupan kalsium yang cukup itu sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang. Nah, jika memang misalnya tidak bisa memenuhi kebutuhan kalsium dengan diet atau dengan zat makanan saja, maka boleh meminum suplementasi kalsium, multivitamin yang mengandung kalsium. Demikian juga dengan vitamin D. Nah, vitamin D itu gunanya adalah untuk membantu penyerapan kalsium di usus. Ya, jadi vitamin D itu membantu supaya kalsium yang kita makan itu bisa masuk ke tubuh kita dengan baik. Nah, makanya kalsium dan vitamin D itu biasanya gandengan tangan tuh, bahu-membahu untuk menjaga kesehatan tulang kita. Ya. Nah, kemudian bagaimana juga bisa menjaga kepadatan tulang sejak masa muda, sejak awal itu adalah dengan melakukan aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik itu sangat bagus untuk memicu tulang supaya bisa tetap membentuk tulang. Nah, maksudnya apa? Salah satu yang memicu pembentukan tulang itu uh, adalah aktivitas fisik. Jadi semakin tulang itu dibebani sesuatu, maka dia akan semakin aktif untuk membentuk zat-zat pembentuk tulang. Jadi dalam hal ini aktivitas fisik yang bagus itu adalah yang istilah medisnya adalah weight bearing activity, ya, yang membebani, ya. Misalnya apa? Ya, kalau masih muda, semua bisa, mau jalan, ya mau jogging, mau swimming, ya berenang, mau senam, loncat-loncat, dansa, yoga, segala macam bisa, ya kalau masih muda. Tetapi kalau sudah mengalami osteoporosis atau sudah tua, maka aktivitas fisik yang bisa dilakukan itu menjadi tidak begitu banyak pilihannya. Mengapa kita mesti memilih aktivitas fisik yang tidak mengakibatkan atau tidak memiliki risiko jatuh? Ya misalnya teman-teman jalan jauh, ya kepleset jatuh gitu ya, atau loncat-loncat, ya loncat-loncat kan bisa jatuh begitu, ya. Jadi kalau sudah mengalami osteoporosis, tetap mesti melakukan aktivitas fisik, tetapi kita mesti menilai ya sederajat apa, ya kederajat apa osteoporosisnya, apakah ada patah tulang atau tidak, dan itu semua akan menentukan aktivitas fisik apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman, gitu ya. Jadi kesimpulannya, untuk menjaga kesehatan tulang, ya itu lifestyle yang bisa dilakukan adalah satu mencukupi asupan vitamin D dan kalsium, yang kedua mencukupi aktivitas fisik yang sesuai dengan teman-teman. Kalau masih muda silakan aktivitas apa aja, tapi kalau sudah tua dan sudah mengalami osteoporosis,
mesti dipilih-pilih yang mana yang paling aman untuk teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya tentu mesti minum obat. Ya, osteoporosis itu kan sudah ada pengeroposan tulang. Jadi kita mesti minum obat ya yang bisa menjaga kepadatan tulang. Ini asumsinya sudah osteoporosis ya. Nah, osteoporosis itu didiagnosis salah satunya dengan menggunakan eh, pemeriksaan yang namanya DEXA scan atau BMD. Ya, BMD itu untuk menilai kepadatan tulang. Jadi kalau memang sudah dikatakan osteoporosis, ya itu mesti mendapatkan pengobatan untuk osteoporosisnya. Ya, pengobatan apa? Pengobatan yang bisa menjaga kepadatan tulang. Jadi bukan hanya kalsium dan vitamin D. Ya, biasanya itu first line-nya obat awal yang kita kasih itu adalah jenis obat yang namanya bisfosfonat. Ya mungkin teman-teman ada tuh yang minum obat bisfosfonat yang mesti diminum. Ada yang bentuknya minum, tablet, ada yang injeksi. Kalau yang tablet biasanya kalau ada yang ada di BPJS itu yang minumnya tiap seminggu sekali ya pada waktu pagi, kemudian sebelum makan mesti minum dengan yang banyak dan kemudian mesti duduk tegak ya, tegak setelah minum obat selama setengah jam, paling paling cepat ya, gitu ya. Itu salah satu jenis obatnya. Jadi kalau teman-teman sudah didiagnosis dengan osteoporosis, mesti minum obat. Tidak boleh hanya dengan kalsium dan vitamin D saja, tidak cukup. Kecuali ada teman-teman misalnya pada kondisi misalnya mengalami gangguan ginjal, ya mungkin obat-obatan osteoporosisnya bisa kita sesuaikan. Ya, tetapi kalau tidak ada gangguan ginjalnya, itu mesti dapat obat-obatan yang menjaga kepadatan tulangnya. Begitu. Ya, terima kasih dokter. Ini silakan. Gimana? Ya, terima kasih dokter, penjelasannya sangat lengkap ya. Jadi jangan pandang remeh osteoporosis ya dokter ya, harus segera menjalani pengobatan secara tertib ya dok. Kemudian ditambah juga menjaga gaya hidup tadi ya, olahraganya juga disesuaikan dengan kondisi. Kak Alfred ada pertanyaan lain? Ini, aduh, panjang ya. Bagaimana cara membedakan antara leher angsa dengan trigger finger? Saya RA yang sudah 1,5 tahun stabil, tapi jempol kiri kanan meradang dan bengkok seperti trigger finger. Bagaimana solusinya? Apakah harus rutin injeksi dengan Depomedrol atau harus tindakan operasi lagi? Apakah yang saya alami ini termasuk efek sistemik RA atau bagaimana? Saya awal terdiagnosa sudah pernah operasi tendinitis di kedua pergelangan tangan juga. Terima kasih. Dr. Cindy mungkin bisa memberikan jawaban. Oke, jadi dia kalau untuk trigger finger ya, trigger finger itu jarinya bukan bengkok gitu. Jarinya nggak bengkok, tapi kalau kita mencoba menekuk atau menggenggam, rasanya ada tahanan. Jadi ada kliknya, tapi tidak bengkok tuh. Kalau dia deformitas leher angsa atau swan neck deformity pada RA, maka dia bengkoknya terus-terus. Gitu. Ujungnya ini bengkok, mau kapanpun itu digerakkan atau tidak akan tetap bengkok. Ini sambil cari gambarnya ya, mungkin sambil Dokter Faisal mau menambahkan, Dok. Oke, baik. Nah, jadi itu dua hal yang sangat beda ya, sangat beda sekali. Ya, mungkin sebaiknya mungkin dikonsultasikan kembali kepada dokter yang menangani, apakah itu swan neck deformity atau trigger finger saja. Ya kenapa? Kalau sudah swan neck deformity itu adalah suatu kecacatan yang diakibatkan oleh penyakit RA ini. Mau disuntik apapun tidak akan bisa kembali sebetulnya, gitu ya. Tetapi kalau trigger finger itu lebih kepada pembengkakan pada tendon ya, pada tendon di sini dia bengkak sehingga dia nyangkut. Mungkin nanti dokter sini akan menampilkan fotonya, nyangkut sehingga ketika tangan kita menggenggam atau menekuk,
ketika mau kembali diluruskan lagi susah atau bunyi klik gitu. Akibat nyangkutnya di sini. Di sini tuh ada semacam selaput ya, pembungkus. Jadi kalau tendon di dalam pembungkus itu bengkak, maka dia akan nyangkut. Nah, kalau deformitas swan neck tadi itu di sini nih. Di sini itu kecacatan. Jadi dia ya memang tidak ada masalah. Ya kalau sudah mengalami swan neck masih bisa menggenggam, ya masih bisa menggenggam. Cuman memang bentuknya sudah kayak dada angsa ya, sudah bertekuk begitu. Dan itu kalau untuk injeksi, sebaiknya injeksi itu ada batasannya ya. Kita sih kalau injeksi sendi menggunakan steroid ya, itu 3 sampai 4 kali setahun ya. Ya minimal kelangnya itu 4 bulan, mulai injeksi ke-1 dengan injeksi selanjutnya kelangnya 4 bulan di sendi yang sama. Ya jadi nggak boleh juga tiap minggu minta suntik, "Dok, sakit suntik dong." Ya tapi ya suntiknya kan asumsi saya adalah menggunakan injeksi steroid ya. Ya jadi itu sih tidak begitu bagus ya jika dilakukan tanpa indikasi atau intervalnya cepat sekali gitu. Kalau memang trigger finger tadi sudah diinjeksi tetap bengkak, tetap sakit, tidak bisa menekuk, opsi selanjutnya adalah pembedahan. Pembedahan dengan apa? Mengupas yang selaput tadi. Selaput pembungkus tadi itu dikupas supaya nggak nyangkut gitu ya. Jadi bisa ada opsi pembedahan jika memang sangat mengganggu. Dan itu bisa kembali lagi bagus ya. Tetapi kalau yang udah mengalami kecacatan, yang dada angsa tadi nggak bisa kembali lagi bagus, mengingat itu memang sudah kecacatan. Jadi sangat penting kita menangani sejak awal supaya tidak muncul kecacatan. Dr. Cindy tadi yang mau memberikan ini, apa namanya? Oke, coba ya. Oke, sudah terlihat gambarnya? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Jadi yang trigger finger itu adalah penjepitan tuh ya, penjepitan ototnya. Jadi dia nggak bisa sliding dengan mulus. Jadinya ketika dia nekuk, begitu mau dilurusin lagi ada hambatan. Sebaliknya mau ditekuk lagi ada hambatan. Itulah yang membuat bentuk klik, tapi jarinya nggak bengkok. Nah, kalau yang di gambar yang di pojok kanan itu adalah gambar tangan pasien RA kita, di mana dalam kedua tangan itu sebetulnya deformitasnya sudah ada banyak macam. Yang saya lingkari dengan lingkaran biru, itulah yang kita sebut dengan deformitas leher angsa atau swan neck. Nah, itu dalam kondisi apapun akan tetap bengkok. Jadi memang nggak bisa diluruskan lagi. Gitu, gambarannya kira-kira seperti itu. Ya, cukup jelas ya penjelasannya Dr. Cindy tadi, apalagi sudah ada gambarnya sehingga teman-teman bisa melihat perbedaannya. Kak Alfred ada ini lagi? Ada pertanyaan lagi? Kayaknya masih banyak ya Mbak Yuli ya. Iya. Maaf ini. Kok dari Kak Purwanti. teman-teman nggak usah minta maaf. Memang ini tujuan kita supaya membangun komunikasi, silaturahmi, dan juga mumpung lagi ada fasilitas online, jadi kita bisa edukasi ya, bukan konsultasi. Jadi kan menggantikan service dokter yang menangani teman-teman ya. Iya, dokter. Antusias sekali teman-teman dengan tema kali ini. Kemudian dari Kak Purwanti Solo. Mbak Yuli menggemai, Mbak Yuli. Ya, sebentar, dokter. Kayaknya Mbak Yuli pakai 3 gadget ya, laptop, handphone, sama iPad. Masih menggema?
Halo, masih Mangga? Sudah jelas? Udah lumayan, Mbak. Iya. Untuk Kak Purwanti Solo, dari Pak Purwanti Solo, pertanyaannya adalah, ada 3 pertanyaan. Bagaimana sih cara membedakan nyeri sendi karena asam urat dengan karena RA? Yang kedua, dengan gejala bagaimana keluhan RA yang harus segera dilakukan tindakan? Ketiga, apakah ada makanan tertentu yang dapat memicu RA? Dr. Faisal dulu. Baik, makasih. Nah, ini adalah suatu hal yang penting kita ketahui. Jadi di awal tadi kan sudah dikatakan oleh Mas Alfred ya, tidak semua nyeri sendi itu akibat asam urat atau gout ya. Jadi tentunya jika memang kita mengalami kasus nyeri sendi, kita mesti melihat, satu yang kita lihat itu jumlah sendi yang kena ya. Apakah 1 sendi, apakah 2 sendi, 3 sendi, atau banyak sendi ya. Biasanya kalau asam urat itu kenanya sendinya 1 atau sedikit, sedangkan kalau RA itu kenanya banyak, ya, di banyak sendi. Nah, kemudian kita lihat juga apakah sendi yang kena itu di satu sisi tubuh atau di kedua sisi tubuh. Di satu sisi tubuh misalnya cuma jempol kanan aja yang kena. Kalau di kedua sisi tubuh misalnya di jempol kanan sama jempol kiri kena. Nah, kalau pada gout biasanya itu di satu sisi tubuh, misalnya lutut kanan saja atau jempol kanan saja. Kalau misalnya penyakit RA biasanya mengenai banyak sendi di kedua sisi tubuh. Jadi dia simetris istilahnya. Jadi kalau yang kena 4 jari di sini sebelah kanan, maka 4 jari sebelahnya juga kena gitu. Nah, itu bisa kita jadikan salah satu yang membedakan. Kemudian distribusi sendinya. Distribusi itu maksudnya sendi apa yang kena. Kalau tadi kita udah bahas jumlah sendi yang kena, yang kedua bagaimana apakah ada mengenai satu sisi tubuh saja atau kedua sisi tubuh, yang ketiga jenis sendi yang kena, ya. Ya kalau pada gout ya itu bisa kena sendi kecil atau sendi yang gede. Misalnya sendi gede misalnya lutut, ya. Sendi kecil misalnya pada jempol kaki biasanya. Nah, ya kalau pada penyintas RA biasanya sendi yang paling awal dan paling banyak dikenai adalah sendi-sendi kecil. Sendi kecil biasanya itu paling duluan kena itu di jari tangan biasanya, ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lihat juga ya untuk jenis sakit sendinya. Kalau misalnya pada gout ya, pada gout biasanya sendinya bengkak, sakit, tetapi dalam waktu 24 jam atau paling lama 48 jam itu sakitnya itu sudah membaik walaupun tidak diobati atau tidak minum obat apa-apa. Ya. Tapi kalau pada sakit sendi akibat RA, dia tidak akan membaik. Ya semakin aktif penyakitnya, maka akan semakin sakit gitu. Jadi kalau untuk gout itu khasnya itu ya dia kalau di awal-awal penyakit ya, maka sakit sendinya itu awalnya sakit banget, tetapi setelah 24 sampai 48 jam sakitnya akan mulai membaik bahkan menghilang. Dan mungkin kambuh lagi sekian bulan kemudian gitu. Tapi kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, lama-lama sakitnya akan semakin cepat munculnya gitu. Mungkin itu sebagian yang membedakan. Tentu banyak sekali yang bisa membedakan penyakit ini, tetapi itu mesti melihat langsung, kemudian ada penunjangnya. Penunjang maksudnya dalam hal cek lab dan foto dan segala macam. Sehingga memang kita bisa mengetahui apakah kondisi yang dialami pasien RA atau gout. Terus ini mungkin ada tambahan, Dok? Cukup jelas, Dok. Cukup jelas ya. Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan raise hand. Teman-teman bisa raise hand dulu untuk yang mau langsung live chat, live video atau live on mic. Ada, lanjut. Lanjut dulu ya. Belum ada yang Halo. oh udah ada ya, kayak Lirosani Ya. silakan open video juga.
Mau open video silakan. Dok. Selamat siang, dokter. Silakan, Dok. Iya, sama Dr. Faisal. Pertanyaan singkat dan jelas saja. Ya, saya menanyakan, saya kemarin BMD, lalu diagnosis di BMD right HP ya, hip itu dikenakan osteoporosis dinyatakan. Nah, saya mau tanya, mungkin tadi sudah ada. Saya mau tanya, saya diberi obat untuk Forsamak. Ini apakah untuk membantu supaya tidak semakin parah, atau ada obat lain atau vitamin atau misal apapun yang untuk supaya tidak memperparah gitu untuk osteoporosis untuk yang saya. Lalu yang lain osteopenia itu seperti apa? Mungkin silakan itu dulu ya, Dok. Terima kasih. Dr. Faisal dulu mungkin. Baik Mbak, makasih. Tadi agak sedikit putus-putus, koneksi saya nggak stabil. Yang saya tangkap tadi adalah sudah di BMD, kemudian sudah dilakukan BMD, kemudian dinyatakan osteoporosis. Osteoporosis, ya. Ya, jadi BMD itu sebetulnya kita tidak semata-mata hanya melihat hasil bacaannya saja, mesti dibawakan ke spesialis yang memahami untuk interpretasi BMD tadi. Itu satu. Yang kedua, kalau untuk osteoporosis yang untuk wanita yang pasca menopause, ya, itu kita melihat BMD itu ada angkanya, ada angka cut off-nya atau angka ambangnya. Kita lihat T-score-nya itu di bawah minus 2,5. Minus iya kok 2,5 skornya. Lalu yang 0,622 G strip sentimeter itu apa ini, Dok? Itu kepadatan absolutnya, kepadatan tulangnya. Oh. Iya, kalau T-score itu kalau kita bandingkan dengan kepadatan tulang populasi usia muda. Itu. Kira ini sebatas apa? Separahnya seperti apa gitu atau gimana? Saya usia 56. Iya. Osteoporosis itu tidak ada gejala. Makanya dia disebut silent disease. Dia itu akan menimbulkan gejala kalau sudah ada patah tulang. Jadi tujuan pengobatan osteoporosis adalah supaya mencegah jangan ada patah tulang. Jangan muncul patah tulang. Jadi, mengapa bisa muncul patah tulang pada pasien osteoporosis? Nah, kita ketahui pada osteoporosis itu dijumpai pengeroposan tulang. Akibatnya, kalau dia mengalami beban yang sedikit, yang kecil aja, dia bisa nggak kuat menahan beban itu. Contohnya, kalau jatuh terpeleset, ya, kalau wanita atau laki-laki usia 30-an tahun, jatuh terpeleset paling sakit-sakit bokongnya. Tetapi kalau yang sudah mengalami osteoporosis, kalau terpeleset, bisa patah tuh, tulang panggulnya bisa patah, ya, begitu. Kemudian lagi, salah satu manifestasinya adalah bisa jumpai patah itu pada tulang belakang. Tapi patahnya itu bukan patah blek begitu. Tulang belakang kan banyak ininya ya, banyak buku-bukunya ya, banyak luasnya ya. Jadi bisa dialami kalau mengalami osteoporosis, maka tulang belakang itu kegencet sehingga bisa mengalami bisa penyet atau retak, dan itu sakit sekali. Kalau belum muncul yang patah begitu, ya nggak sakit. Osteoporosis itu nggak ada gejala, nggak sakit. Jadi tujuannya mencegah supaya jangan muncul patah tulang itu dengan satu menjaga jangan sampai jatuh, yang kedua menjaga supaya tulangnya tetap padat atau menambah kepadatan tulang supaya nggak gampang mengalami kerusakan ketika dikenai beban yang tinggi, apalagi tulang belakang, dia itu menopang tubuh kita. Mau kita duduk, mau kita jalan, itu tulang belakang yang sangat menopang. Sehingga kalau dia itu tidak padat, maka dia bisa mengalami keretakan. Nah, jadi kalau misalnya nilai T-score-nya sudah di bawah minus 2,5, maka itu sudah osteoporosis, ya. Dan kita mesti minum obat.
Mesti ada obat khusus yang untuk menjaga kepadatan tulang. Kalau untuk rekomendasi tata laksana kita, itu mesti menggunakan first line-nya itu adalah bisfosfonat. Obat-obatan yang namanya bisfosfonat, ya. Itu mesti diminum. Atau ada yang diinjeksi, atau ada yang diinfus. Ya nanti silakan Bu Eli konsultasi nih. Konsultasi ke dokter yang menangani bagaimana untuk osteoporosisnya, apakah membutuhkan obat khusus. Selain tentunya mesti menjaga kecukupan kalsium dan vitamin D. Sementara Jadi jangan tunggu patah dulu sebelum sibuk minum obat. Kalau udah patah ya udah, nggak ada. Kalau udah patah, mau minum obat juga nggak akan bisa menyambung patahan tadi. Ya kadang-kadang pasien udah dikatakan begini nih, ibu ini udah osteoporosis, mesti minum obat yang ini. Tapi saya kan nggak sakit dok gitu, misalnya ya. Jangan ditunggu. Tujuan pengobatan osteoporosis itu bukan untuk mengembalikan tulangnya padat kayak muda lagi, tapi menjaga supaya jangan lebih keropos dan jangan patah. Begitu Bu, ya. sekarang ini saya minumnya Forsamax yang seminggu sekali, dok. Itu Waduh, Ibu, kita nggak boleh sebutkan obat nama dagang di sini, Bu. Ini bukan konsultasi ya, ini bukan konsultasi. Jadi ya kalau itu sudah mungkin bisfosfonat, ya obat yang bisfosfonat itu diminum tentunya tetap menjaga kecukupan vitamin dan kalsium. Gitu. Jadi kalsium dan vitamin tetap diminum, mesti tetap diminum. Begitu. Soalnya sudah jelas ya ini Kak Eli ya. Ya. Dari Dr. Faisal tadi sudah panjang banget dan sudah ini ya sudah mencakup semuanya. Jadi mungkin Kak Eli nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa didiskusikan dengan DPL Kak Eli ya. Kita berikan kesempatan. Terima kasih ya Kak Eli. Kita berikan kesempatan kepada Kak Niken ya. Kak Niken silakan. Ya, bisa. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum, selamat sore, dokter. Saya mau tanya, saya sebenarnya hasil anaprofilnya itu cuma sentromer ya. Terus, tapi kondisi kalau ditanya dari kecil, tangan saya sudah swan neck. Saya sih nggak tahu ya bedanya nggak tahu kalau jari-jari saya swan neck, baru tahu tuh kemarin pas saya dirawat, dicek sama dokternya. Oh, jari-jari kamu swan neck ya, pantasan aja kamu ngerasa sakit di sendi-sendi. Pokoknya memang semua sendi saya jadi ada bengkak dan lain saya ngerasa ada bengkak ya, karena memang nggak bisa ditekuk. Kalau lutut, kalau siku nggak bisa lurus, dia bengkok karena rasanya ada terganjal dan sakit sekali. Dan terutama buku-buku jari, di jari-jari tangan maupun kaki. Jari-jari kaki itu terutama di bagian ibu jari, sendinya itu ya, itu rasanya tuh kalau sudah sakit mau jalan pun nangis ya, sakit sekali gitu dok. Tapi hasil lab anaprofil saya cuma sentromer dok gitu. Apa memang ada RA juga atau itu bagian dari nyeri sendinya SSC ya? Dokter Cindy dulu mungkin ya. Dokter Cindy dulu ya dokter ya, gantian dulu ya. Oke, Mbak Niken, selamat sore. Gimana Bogor hujan nggak Mbak? Hujan lebat, petir, dan mati lampu tadi dok. Iya, oke Mbak Niken, sebetulnya gini nih, kalau kita ada sakit sendi ya, gini, swan neck yang memang sudah dari dulu, bisa aja itu memang bawaan. Jadi bawaan kita dari kecil itu sendinya memang nggak lurus-lurus semua. Bisa saja seperti itu. Atau bisa juga memang karena suatu penyakit autoimun sendi nih, rematik autoimun bisa juga. Nah, itu memang harus diperiksa tuh. Kadang-kadang yang pasien rasakan itu cuma di 1-2 jari, tapi begitu ketemu dokter, kita pencet, ketemunya banyak. Lalu ketahuan deh polanya nih, yaitu tadi tuh, mono, oligo, atau poli, simetrik apa enggak, munculnya itu kapan? Pas lagi istirahat atau sehabis kerja, nanti kita mesti mikir, nanti habis dokternya mikir, baru deh mikir, oh, saya curiganya ke arah RA nih. Kalau saya curiga ke arah RA, maka saya akan memeriksa ini, gitu. Atau sebaliknya, oh saya curiganya skleroderma nih, maka saya akan memeriksa ini, salah satunya anaprofil.
Atau sebaliknya lagi, oh saya curiganya ke arah lupus deh, baru deh saya memilih pemeriksaan ANA-IF dan lain-lain begitu. Jadi kadang-kadang yang suka bikin membingungkan adalah kita terlalu terburu-buru memeriksa ANA profile. Begitu dia keluar, jadilah mengaburkan diagnosis kita gitu Mbak Niken. Kalau saranku sih diperiksa dulu deh totally semuanya, ya totally. Jadi sendi-sendinya diperiksa, polanya bagaimana, keterlibatan organ lainnya juga dicari Mbak Niken. Ginjalnya terganggu nggak? Darahnya gimana nih, HB-nya, sel darah putihnya, karena itu semua akan mempengaruhi penilaian kita. Jadi kalau cuman anti sentromernya aja positif, kadang-kadang kalau kita iseng-iseng nih, orang lagi normal-normal aja, kita random ngetes ANA profile, bisa saja juga positif gitu. Gitu sih. Gimana Dok Faisal? Dr. Faisal mungkin menambahkan? Iya, baik. Banyak sih mau saya tambahkan. Jadi satu, jangan pernah mendiagnosis penyakit autoimun hanya dengan tes lab saja. Saya nggak tahu ini apakah Mbak Niken menyimpulkan bahwa Mbak Niken kena SSC atau systemic sclerosis hanya dengan anatomi ini yang Mbak Niken. Itu dari dokter Dok, dari ya yang untuk karena di Bogor saya adanya alergi imunologi ya, kesimpulannya itu gitu. Di Bogor adanya alergi imunologi, spesialisnya konsultannya yang bisa BPJS ya, karena saya pakai BPJS. Nah itu justru dari dokternya, bahwa saya tuh diagnosa dari dokternya, kemudian dari hasil labnya SSC, SS dan vaskulitis. Memang baru 2 tahun belakangan ini yang saya nyeri sendinya itu bisa dibilang pokoknya benar-benar kalau udah lagi sakit tuh saya bisa nangis karena nggak bisa seperti dari kemarin nggak bisa dilurusin tuh Dok tangan, jadi sikunya bengkok gitu kan, kalau dipaksa lurus ya sampai kemarin saya sempat nepak tangan dokter waktu mau dilurusin gitu, saya tepak gitu karena sakit sekali gitu. Oke, baik. Nah, ya kalau gitu asumsi saya untuk SSC-nya itu memang sudah didiagnosis ya, systemic sclerosis sudah didiagnosis ya. Oke. Nah, untuk penyakit RA itu tidak ada hubungannya dengan ANA profile. Ya, ANA profile itu tidak digunakan untuk diagnosis penyakit RA. Nah, saat ini kita mengasumsikan bahwa memang Mbak Niken memang memiliki penyakit yang namanya sklerosis sistemik atau SSC atau skleroderma tadi, ya. Nah, ini kan masalahnya selain penyakit itu ada kemungkinan penyakit lain yaitu RA. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak, ya satu, penyakit RA itu tidak ada hubungannya dengan ANA profile. Ya. Pengecekan ANA profile tidak dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi diagnosis penyakit RA. Ya, untuk penyakit RA itu yang kita nilai itu ada 4 hal. Yang satu jumlah sendi yang kena, yang kedua adanya autoantibody. Dalam hal ini autoantibody-nya adalah faktor rheumatoid dan anti-CCP. Sebaiknya kalau belum dicek, kalau memang mau dijajaki apakah RA atau tidak itu dicek. Yang ketiga dijumpai adanya peningkatan tanda inflamasi atau tanda radang. Dalam hal ini yang dicek adalah LED atau CRP. Yang keempat adalah lama mengalami gejala sakit sendi. Dalam hal ini batasnya adalah 6 minggu. Nanti kita bisa lihat di sini tidak ada ANA profile-nya. Jadi Mbak ini kan jangan salah ini menganggap bahwa ANA profile atau anti-sentromer itu penting untuk diagnosis RA. Ya. Yang kedua, penyakit RA ini tadi saya bilang di awal bisa dijumpai sama-sama dengan lupus. Nah, dia juga bisa dijumpai dengan SSC. Nah, itu namanya overlap syndrome atau mixed connective tissue disease. Jadi ada 2 atau lebih penyakit sistemik jaringan ikat yang bisa dijumpai bersamaan. Apa aja? Itu ada 6. Ada 6. 1 lupus, 2 RA, 3 sklerosis sistemik, 4 Sjogren syndrome, 5 polymyositis, 6 dermatomyositis. Jadi 6 penyakit ini, 6 jenis, 6 buah ya penyakit ini bisa dijumpai saling tumpang tindih. Jadi ada pasien yang mengalami RA plus lupus, ada pasien yang mengalami skleroderma plus lupus, ya, ada pasien yang mengalami lupus, RA dan Sjogren syndrome gitu.
Jadi bisa tumpang tindih atau bisa dijumpai pada pasien yang sama. 6 penyakit ini. Jadi masih ada kemungkinan bahwa Mbak Niken selain mengalami sistemik sklerosis juga mengalami penyakit RA tadi. Tapi tentunya saya tidak bisa memastikan, saya tidak melihat langsung dan tidak memeriksa langsung Mbak Niken. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Mbak Niken ya. Makasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Faisal. Ini Terima ada kasih, Mbak pertanyaan Yuli. lagi. Ya, terima kasih Kak Niken. Ada pertanyaan lagi? Ya, dari Kak Jovi, apakah nyeri sendi perlu konsumsi glukosamin dan salep Mediflex untuk dioleskan ke lutut? Apakah konsumsi kalsium secara berlebihan dapat menyebabkan pengapuran? Dr. Cindy mungkin bisa memberikan jawaban. Oke, terima kasih untuk Mbak Yofi. Untuk konsumsi glukosamin dan salep glukosaminnya, saya rasa evidence-nya atau bukti keampuhannya itu masih kita ragukan ya. Jadi kita tidak memberikannya dalam peresepan sehari-hari di praktek. Kalau untuk konsumsi kalsium yang berlebihan memang tidak boleh gitu. Tapi konteks pengapuran di sini mungkin harus diluruskan dulu ya. Seringkali sih kalau kita sehari-hari ngomong pengapuran itu mikirnya ke arah osteoartritis nih gitu. Jadi pengapuran sendi itu justru hal yang berbeda ya. Kalau osteoartritis penyebabnya itu tadi tuh waktu di awal-awal Dr. Faisal pernah menyinggung itu karena waktu mudanya atlet mungkin sering menggunakan sendi berlebihan atau tumpuan berat badan yang berlebihan. Nah, itulah jadinya osteoartritis. Jadi nggak nyambung nih kalau sama penggunaan kalsium sih. Itu kira-kira. Dr. Faisal ada tambahan? Baik, saya menambahkan untuk glukosamin. Jadi sebetulnya glukosamin yang tersedia sebagai multivitamin atau suplemen itu penelitiannya atau bukti medisnya itu tidak cukup ya, tidak ada bukti bahwa bisa digunakan untuk tata laksana penyakit OA. Tetapi ada jenis glukosamin yang bisa dipakai pada OA tahap awal. Itu namanya PGCS atau prescribed glukosamin. Jadi glukosamin dengan sediaan yang khusus memang diformulasikan khusus untuk OA. Khusus itu maksudnya apa? Dosisnya. Ya, dosisnya ini biasanya kalau PGCS ini atau 1.500 mg ya, satu, dan dia biasanya ada dalam sediaan sachet. Kemudian dia itu jenis glukosaminnya juga beda. Ya kita ketahui glukosamin ada, kalau teman-teman baca ada glukosamin sulfat, glukosamin segala macam, ya. Yang ini yang jenis glukosaminnya memang khusus untuk digunakan untuk tata laksana OA. Ya, jadi sebagai kesimpulan, kalau glukosamin yang ada dijual bebas ya dalam bentuk vitamin-vitamin biasa, itu sebenarnya tidak ada bukti manfaatnya pada OA, tapi ada glukosamin dengan sediaan khusus yang bisa digunakan untuk tata laksana OA tahap awal. Ya, tetapi memang melihat juga apakah tidak semua pasien juga efektif dengan menggunakan glukosamin ini. Begitu. Ya, terima kasih Dr. Faisal. Pertanyaan terakhir ya. Dari Kak Basnila. Bagaimana sih caranya menghindari swanek, Dr. Cindy? Oke. Kayaknya lagi ngehits ya istilah swanek hari ini. Saya nggak tahu hari ini doang atau udah dari kemarin-kemarin. Udah dari kemarin-kemarin ya Mas Alfred, Mbak Yuli, atau gimana? Juga, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan tentang swanek deformity juga. Jadi menarik gitu ya. Jadi mungkin maksudnya bagaimana sih cara preventif untuk RA gitu kan? Gampangnya seperti itu ya. Iya, oke. Senang juga ya jadi pada aware gitu. Lebih sayang lah sama dirinya ya. Justru ketika kita tanda kutip masih baik-baik aja, itulah saatnya bertindak gitu. Khusus kalau di bidang RA sendiri, kita ada istilahnya VERA nih, Very Early Rheumatoid Arthritis, di mana waktu itu ketemunya, misalnya pasiennya ketemu ke dokternya sudah kedeteksi awal. Sebelum kejadian kayak foto tadi itu loh, yang jarinya udah bengkok-bengkok, itu namanya mungkin masih very early gitu, atau early. Ya, nah di saat very early atau early itulah kalau kita mendapatkan terapi yang cocok, ya dapat DMARD,
Kalau RA paling biasanya kita kasih pertama adalah methotrexate begitu, dan ketaatan berobatnya baik ya, dengan dokter yang menangani juga melakukannya dengan treat to target, punya target tertentu, dokternya mempunyai cut off tertentu gitu, biasanya akan menghindari terjadinya kecacatan Swan-Neck, Botonier, Z-thumb, apalah itu namanya yang susah-susah itu, pokoknya intinya mencegah bengkok gitu. Jadi caranya adalah konsultasi dini, tata laksana yang baik oleh dokternya, komunikasinya baik dengan dokternya, ketaatan berobatnya oke, maka biasanya nggak sampai cacat gitu. Ya, terima kasih Dr. Cindy. Dari Dr. Faisal mungkin ada tambahan? Saya sih sudah cukup ya, intinya ditangani sejak awal, ditangani dengan baik, ditangani dengan optimal, supaya tidak timbul kecacatan begitu. Kalau udah cacat sih udah nggak bisa dikembalikan ya, namanya aja udah cacat. Iya. Ya, terima kasih. Untuk teman-teman semuanya, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita bacakan di sini, tapi sudah dijawab oleh Dr. Cindy melalui chat. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang masih belum bisa terjawab, bisa dikonsultasikan, diajukan di grup ya. Nanti kita coba untuk berkonsultasi kepada narasumber. Kita foto dulu ya sebelum kesimpulan ya. Mohon semuanya membuka videonya masing-masing. Kita foto dulu. Kak Alfred mungkin bisa membantu untuk memimpin fotonya. Oh ya baik, sebelumnya saya mengingatkan kembali buat teman-teman yang belum mengisi survei telemedicine, tolong diisi ya. Ini ada sedikit, kita sudah punya slide-nya. Iya, baik yang sudah ada melakukan telemedicine atau belum, silakan diisi, nanti linknya tolong dibagiin ya Mas Alfred dan Mbak Yuli ya. Iya, siap. Ya, siap dokter. Sudah. Terima kasih. Belum ya. Ya, nanti kita bagi juga di grup ya, teman-teman. Buat yang belum mengisi, nanti bisa meluangkan waktunya untuk mengisi. Oke, baik. Ya, kita buka ininya ya, videonya masing-masing ya. Kita foto dulu. Mari Kak Alfred silakan memimpin. Ada 3 slide ya. Mohon teman-teman untuk membuka video. Mungkin ada beberapa yang nggak ada sinyal. 1, 2. Baik, kita lanjutkan ke slide kedua. Masih ada yang belum open video. Ayo jangan malu-malu supaya saling kenal. Siapa tahu berpapasan di jalan dan saling menyapa. Masih banyak yang belum open. Baik, 1, 2. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Alfred. Kalau boleh kita menyimpulkan pada sore hari ini bahwa nyeri sendi itu banyak sebabnya. Dari penjelasan kedua narasumber kita tadi, ada banyak sebab dan teman-teman bisa menambahkan ilmunya pada sore hari ini bahwa tidak sesuai medikasi, misalnya nyeri sendi terus kemudian minum obat pereda nyeri tanpa mengetahui masalah sumber masalahnya. Terus yang kedua, jangan lupa untuk minum obat secara teratur. Tadi pesannya Dr. Cindy bahwa kerusakan yang permanen bisa dicegah kalau kita didiagnosa lebih awal, dan juga ketaatan minum obat kita menjadi parameter yang penting ya dokter ya, untuk bisa memperbaiki kondisi sebelum kondisi itu menjadi kecacatan permanen. Dari Kak Alfred mungkin ada tambahan lagi untuk kesimpulan? Kalau saya mungkin yang seperti sebelum-sebelumnya ya, wadah ini bukan menggantikan konsultasi di poli dan teman-teman. Jadi tolong kalau misalnya teman-teman bertanya atau berkonsultasi di sini, ya informasinya ditangkap dan dicerna, lalu tolong ya berkonsultasi juga ke DPL-nya masing-masing. Jadi jangan saya misalnya nih, kalau
teman-teman dapat informasi seperti tadi. Saya udah dapat konsultasi dari Dr. Faisal begini, jangan bilang ke dokter yang di DPL di Poli juga kayak gitu kan, bukan gitu caranya. Jadi bagaimanapun DPJP teman-teman itu adalah dokter yang DPL yang ada di Poli sana yang mengampu teman-teman semua. Jadi wadah ini bukan menggantikan konsultasi teman-teman dengan DPL masing-masing. Itu aja sih. Ya, setuju. Nanti jangan sampai Dr. Faisal kapok ya. Iya, jadi ini sesi diskusi. Ada tambahan, Dokter? Ya. Mungkin ada tambahan dari narasumber untuk kesimpulannya, Dr. Cindy? Ada tambahan kesimpulan yang perlu disampaikan ke teman-teman? Nggak ada sih, senang aja sih bisa antusias ya kehadirannya. Banyak nih ya, masih ada 65 yang masih join. Iya. Jadi Dr. Faisal? aja sih. Yang penting ada komunikasi yang baik sih antara dokter Iya. sama pasien, itu aja. Iya, terima kasih Dokter. Dr. Faisal mungkin ada kesimpulan yang perlu ditambahkan? Cukup ya, pokoknya semangat. Kita nanti bakal ada kegiatan yang sama kok minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Jadi kalau masih ada yang ingin ditanyakan yang belum kejawab di sini, boleh kita sambung pada minggu depan. Dengan Dokter Pande ya, Dok ya? Iya, betul. Dengan saya dan Dokter Pande kembali. Ya, ini untuk acara tanggal berapa? Tanggal 6 November ya. Ya, awal bulan November kita awali dengan remisi rematik autoimun. Itu harapan ataukah mimpi? Jadi kadang-kadang teman-teman merasa sudah sekian lama kok tidak ada perubahan, atau kapan sih yang namanya remisi, jangan-jangan bohong nih remisi. Nah, ini besok kita ulas bersama ya, untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan seputar tema bisa mulai japri supaya nanti bisa kita bacakan. Tolong kalau misalnya mau bertanya jangan mepet-mepet waktunya, kasihan ini dokter-dokternya mencarikan referensi ya dokter ya. Kemudian yang untuk linknya sudah bisa dibuka sehingga bisa teman-teman bisa mulai mendaftar. Yang selanjutnya Kak Alfred. Ini acara rally yang baru. Jadi kami mencoba memfasilitasi untuk teman-teman bisa curhat. Di sini nggak ada DPL-nya. Karena kita ingin melihat dari sisi pasien. Jadi kalau tadi kan kita konsultasi dan bertanya kemudian dijawab oleh narasumber yang berkompeten. Kalau yang di sini kita ingin melihat pengalaman teman-teman selama menjadi penyintas autoimun, apakah ada hambatannya, ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan satu sama lain, misalnya ketika mengalami masa-masa denial itu seperti apa, kemudian bagaimana cara teman-teman untuk bisa bangkit kembali. Di sini jangan sungkan untuk berbagi, dan dalam setiap sesi nanti ada bintang tamunya. Ini sesi perdananya Kak Alfred yang saya jadikan bintang tamu di sini. Nanti kita bisa tanya-tanya ke beliau, bagaimana sih cara beliau bersahabat dengan autoimunnya selama ini. Sebentar Kak Alfred, tunggu dulu. Nah, satu lagi yang masih menjadi misteri guest, nanti biar teman-teman bisa penasaran siapa sih ini misteri guest-nya. Beliau ini seorang penyintas autoimun yang minim dukungan keluarga, tetapi dia masih tetap bisa survive sampai saat ini. Dan yang namanya denial, dia masih mengalami dinamikanya. Besok kita tanya bagaimana sih beliau mengatasi masalah dalam kesehariannya sebagai penyintas. Next. Kemudian yang ini seperti acara yang sore ini dengan tema keterlibatan darah pada lupus, ini banyak request dari teman-teman sehingga pada tanggal 27 November besok Sabtu kita akan mencoba untuk membahas kembali dengan Dr. Faisal dan Dr. Johanna Damanik. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan seputar tema bisa mulai untuk bertanya chat pribadi ya, sehingga besok kita bisa membuat draft pertanyaannya. Ada lagi Kak Alfred? Sudah. Jangan lupa mengingatkan untuk teman-teman untuk mengisi lagi survei online-nya, dan jangan lupa besok pagi ada acara Lupus Camp yang diselenggarakan oleh PBIRA. Temanya juga sangat beragam. Di sana ada banyak tema yang dibahas yang tentunya menjadi
sumber ilmu buat teman-teman. Dan sebagai informasi, Lupus Camp itu sudah disarikan dari beberapa pertemuan dengan teman-teman pengurus, sehingga apa yang kita ditampilkan di sana itu merupakan wakil pertanyaan teman-teman semuanya yang selama ini. Jadi rugi kalau nggak ikutan. Untuk yang mau mendaftar, nanti bisa dicek di grup link pendaftarannya. Baik, karena waktunya sudah mendekati akhir, kita berterima kasih sekali untuk kehadiran Dr. Faisal dan Dr. Cindy yang sore hari ini sudah berbagi ilmunya yang sangat banyak. Dan jangan bosan ya dokter ya, untuk kita mintai tolong setiap minggunya. Kemudian untuk teman-teman yang sudah hadir juga terima kasih sekali. Semoga ilmunya sore ini bermanfaat. Dan mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kita ulas pada sore hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa membahasnya kembali. Terima kasih sekali lagi dan salam sehat selalu. Terima kasih Dr. Faisal, Dr. Cindy. Baik, makasih. Terima kasih Dok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Cindy. Terima kasih Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Terima teman-teman. kasih semua. Makasih Mbak Yuli. Sama-sama. Terima kasih Terima Kak, kasih, Mbak terima Yuli. kasih Kak Irul, Kak Alfred. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Jangan lupa mengisi link absennya ya. Oke. Sudah Iya. Kak. Ya, sip. Rekamannya juga bisa dilihat di YouTube-nya Rally ya, termasuk kegiatan kita yang kemarin-kemarin bisa dilihat di YouTube-nya Rally. Oke Kak, nanti saya Ah. subscribe. Ya, nanti bisa dicek-cek di sana. Beberapa kegiatan rally yang kemarin-kemarin mungkin yang sempat tidak bisa mengikuti, bisa melihat di sana. Nah, ini dia. Ada banyak kegiatan rally yang kemarin kita selenggarakan dan bisa dilihat kembali di YouTube-nya Rally, Relawan Lupus Indonesia Rally. Terima kasih teman-teman. Pamit ya. Ya, terima kasih.